ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وأصلي وأسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Bupati Majene beserta Ibu. Yang saya hormati, yang saya muliakan, mantan Bupati Majene, sekarang anggota DPRD Provinsi. Yang saya hormati, anggota DPRD Kabupaten Majene. Yang saya hormati, yang saya muliakan, panitia Masjid Nurul Abrar, lebih khusus lagi imam masjid. Terima kasih banyak atas undangan untuk membawakan hikmah Isra dan Mi'raj. Para tokoh masyarakat, mohon maaf tidak sempat sebutkan satu persatu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita kembali mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan iman, sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan suatu peristiwa penting, peristiwa yang tidak ada habis-habisnya untuk diterangkan dan dijelaskan, yaitu malam 27 Rajab diperjalankan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit pertama, kemudian ke langit kedua, ke langit ketiga, ke langit keempat, ke langit kelima, 6 dan 7, sampai Sidratul Muntaha, sampai alam istiwa, sampai alam Rabban, alam ketuhanan. Sehingga dalam ayat Allah Subhanahu wa taala memuji perjalanan itu. Subhanallah, Maha Suci Allah. Di dalam ayat yang menerangkan tentang Mi'raj, ini Isra, ada satu ayat, yaitu suratul Isra. Kemudian ayat yang menerangkan tentang Mi'raj, perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram, dari Masjidil Aqsa ke langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, bahkan sampai suatu tempat yang bukan tempat lagi, yaitu alam Rabban, alam ketuhanan. Disebutkan di dalam ayat suci Al-Quran dalam surat An-Najm. Saya ulangi, suratul Najm. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma zaghal basar wa ma taghah." Dalam perjalanan dengan keajaiban-keajaiban yang luar biasa yang diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah, ma zaghal basar, mata pandangan Rasulullah tidak pernah memalingkan wajahnya. Dia menatap dan memperhatikan akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ma zaghal basar wa ma tagha. Laqad ra'a min ayatihil kubra. Sungguh Allah menyampaikan dengan pesan laqad
Sungguh baginda Rasulullah melihat keajaiban-keajaiban daripada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada titik terakhir diabadikan di dalam Al-Qur'an, dalam kajian tasawuf. Kalau dalam kajian Departemen Agama, dia mengartikan dalam ayat summa dana fatadalla. Kemudian Jibril mendekat kepada baginda Rasulullah. Tetapi dalam pengertian kajian dalam ilmu tasawuf diartikan kemudian Allah mendekat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa dana fatadalla. Maka bertemulah dua sosok ini sangat dekat. Fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Bahkan Allah menggambarkan kedekatan antara baginda Rasulullah pada malam itu dengan Allah Subhanahu wa taala bagaikan panah, busur panah. Qaba qausain. Di mana busur panah tidak dinamakan busur panah kalau tidak lengkap dua rangkaiannya, dua sisinya antara tali dan antara kayunya tidak disebutkan busur. Bahkan di dalam Al-Quran mengatakan sesudah itu summa dana fatadalla fakana qaba qaus au adna, lebih dekat lagi. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepulangnya dari Isra Mi'raj, dia menggambarkan baginda Rasulullah kedekatannya bagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Seorang sahabat ada yang mengatakan baginda Sayyidina Aisyah, ada yang mengatakan Abdullah bin Abbas. Pokoknya ada sahabat yang bertanya. Apa yang dia tanyakan? Ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak? Apakah kamu melihat Tuhanmu? Sitap buangmu. Apa jawaban Rasulullah? Begitu dekatnya. Anna arahu. Bagaimana aku bisa melihatnya? Nanti apa malas? Wita dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Ghalabadin nur. Aku tenggelam dalam nur Allah Subhanahu wa taala. Tenggelam satu benda tenggelam dalam lautan, maka benda tadi tidak akan nampak. Begitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu dekatnya dengan Allah Subhanahu. Maka tidak heran tadi ketua panitia mengatakan laulaka ma khalaqtul aflak. Seumpama bukan karena kamu ya Muhammad, maka aku tidak ciptakan alam ini. Dalam kajian tasawuf membandingkan Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Musa. Dalam kajian tasawuf mengatakan famakamuhu Musa alaihi salam, kedudukannya Nabi Musa dibandingkan dengan baginda Rasulullah. Kalau Nabi Musa makamu murad, orang yang murid, orang yang ingin bertemu dengan Allah. Famakamu Musa makamu murid. Kedudukan Nabi Musa dibandingkan baginda Rasulullah. Nabi Musa yang ingin, tapi makamuhun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedudukan baginda Rasulullah murad. Apa artinya murad? Isim maf'ul. Kalau ini isim fa'il. Yang ingin, tapi kalau Nabi yang ingini. Allah Ta'ala melo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bicara malam ini Nabi tak. Allah Ta'ala melo. Memang di dalam Al-Quran disebutkan, linuriyahu, untuk kami memperlihatkan min ayatina, tanda-tanda kebesaran kami. Ada peristiwa yang dialami baginda Rasulullah
sebelum hijrahnya. Ini hikmah-hikmah tadi disebutkan ketua panitia tadi tentang hikmah-hikmah. Yang pertama, peristiwa yang dialami baginda Rasulullah sehingga diperjalankan adalah tahun itu disebut Amul Huzn, tahun kesedihan baginda Rasulullah. Sedih baginda. Mengapa sedih? Ada apa kesedihan baginda Rasulullah? Yang pertama, kehilangan istrinya Sayyidah Khadijah. Selama 25 tahun dia bersama Sayyidah Khadijah. Rasulullah tidak pernah menoleh ke kanan dan ke kiri. Kita sudah paham semua. Menoleh ke kanan dan ke kiri. Hanya Sayyidah Khadijah. Padahal beliau itu seorang janda, tapi janda kaya raya dan juga cantik. Banyak tokoh-tokoh Quraisy yang melamar dia sebelum kawin dengan baginda Rasulullah. Banyak bangsawan-bangsawan Quraisy yang meminang sama dia, tapi dia tidak mau. Rupanya takdir dia kawin sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintanya Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah. Ini belum apa-apa. Nanti 15 tahun kemudian diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Masih belum. Hanya beberapa bulan dia kawin. Begitu cintanya Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah, diberikan hadiah. Namanya hadiah. Seorang budak yang baru dibeli, yang bernama Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah wanita lagi. Dia membelinya Sayyidah Khadijah 50 unta. Anak bisa unta muda macoa bagus, itu sekarang itu sekitar 50 juta. Jadi 50 juta kali 5 25, 2,5 miliar. Langsung bakal lu baginda Rasulullah. Dia banyak buat ini langsung bakal lu mana? Atau mana semua tanda nerok bayi ini. Begitu sehingga Rasulullah tidak pernah menoleh sana sini. Jadi ini pelajaran itu deh ibu-ibu yang ada di belakang deh. Mau si mata colong wanemu, anda nak lupa. Anda mau si mata nak online ni, anda tamu itu ada lena, macam apa nak lah, wiyoko. Ini pelajaran bagi kita bagaimana Rasulullah 25 tahun lamanya cintanya itu anak Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala. Dan Zaid bin Harithah yang disumbangkan Sayyidah Khadijah, seorang budak yang dibeli di pasar Mekah. Begitu mulianya budak ini, beberapa tahun kemudian, sekitar 5 tahun, datang orang tuanya dari sana, dari kampung jauh. Datang ibunya, datang bapaknya, datang kakeknya untuk menebus kembali anaknya yang diculik orang. Jadi kalau sama Nabi sudah ada penculikan anak-anak, apalagi sekarang. Ini dalam hadis Bukhari Muslim. Anak ini diculik, dibawa ke Mekah, kemudian dijual. Dia tanya sana sini karena dia mendengar bahwa anakmu jadi budak yang ada di Mekah. Tuannya adalah Sayyidah Khadijah. Dicari rumah Sayyidah Khadijah, akhirnya didapat. Setelah didapat, orang tua, ibunya, bapaknya, kakeknya, pamannya datang semua ke rumah itu dengan membawa uang 1 kantongan emas. Setelah masuk ke dalam rumah itu, dia bertanya, betul ada anak di sini bernama Zaid bin Harithah. Oh betul, itu anak saya diculik beberapa tahun yang lalu, kemudian dijual di Mekah. Dipanggilnya baginda Rasulullah, Zaid. Ya Zaid, apakah kamu mengenal orang ini? Ya, saya mengenal.
Siapa? Ini orang tua saya, bapak saya, ini ibu saya. Respon anak ini biasa-biasa, sehingga orang tuanya marah. Kamu jadikan budak di sini, kenapa tidak berpelukan dengan saya? Mau saya tidak jadikan sebagai budak. Belum ada manusia yang semulia akhlaknya kecuali Muhammad sallallahu. Waktu itu belum diangkat sebagai nabi, baru umur 30 tahun Rasulullah. Kemudian kedua orang tua dengan pamannya mengeluarkan kantongan emasnya, ingin menebus kembali anaknya. Rasulullah mengatakan, saya tidak butuh uang. Silahkan. Kalau dia memilih kamu, ambil cuma-cuma. Tapi kalau dia memilih saya, jangan paksa. Coba lihat baginda Rasulullah sebelum diutus pun, sebelum menjadi nabi, Rasulullah tidak pernah mata duitan. Jadi bayangkan bapak-bapak kalau kita kesempatan pasang harga. Sehingga baginda Rasulullah, apa dikatakan anak ini? Saya tidak akan pulang wahai ayahanda. Saya akan bersama dengan Muhammad. Begitu baik mulia akhlaknya, sampai orang tuanya menangis. Sesudah itu Rasulullah mengumumkan kepada khalayak, saksi i'lamu ya Quraisy Makkah, i'lamu, ketahuilah, anna Zaidan huwa ibni, anak saya. Jika aku meninggal nanti, maka dia mengambil warisan saya. Sehingga turun setelah beberapa masa kemudian turun ayat, ud'uhum li abaihim, panggillah anak-anak itu dengan orang tuanya. Maka di situ dah dinasah ayat mengambil anak sebagai mengambil keturunan. Anak cinta silahkan, tapi untuk mengambil hak warisan tidak boleh. Dan perlu bapak-bapak ibu-ibu ketahui, tidak ada nama seorang sahabat yang disebutkan di dalam Al-Quran kecuali Zaid. Di dalam Al-Quran disebutkan nama Allah mengucapkan Zaid. Abu Bakar tidak pernah disebut namanya. Sehingga Abu Bakar ada. Idh qala li sahibihi la tahzan. Damirnya ketika seorang temannya berkata, idh qala li sahibihi, dia berkata kepada temannya, la tahzan, jangan engkau bersedih wahai Abu Bakar. Namanya tidak disebut, tetapi asbab maksudnya kita tahu bahwa itulah Abu Bakar. Tapi ini disebut namanya. Begitu mulia. Kenapa? Karena dia bersama dengan orang yang mulia. Bapak-bapak hadirat, Rasulullah pada malam hari itu dalam keadaan tertidur. Matiin bayi Nabi. Nabi Musa tidak henti-hentinya. Di dalam Al-Quran diabadikan, Rabbi arini anzur ilaik, ya Tuhanku, aku ingin melihat zatmu. Allah mengatakan, lantaranya kamu tidak akan dapat melihat. Tapi Rasulullah dalam Al-Quran, summa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Makanya bapak-bapak hadirat, salat itu begitu mulia. Salat, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Kalau Rasulullah perjalanannya betul dengan tubuh dan jasadnya, roh dan jasadnya, maka kita dalam untuk bertemu dengan Allah dengan salat. Al-salatu mi'rajul mu'min. Tempat. Tapi tanya yang kenapa bukan tempat? Mustahil Allah mempunyai tempat, karena dia yang mencipta tempat. Kalau Allah walam yakun syai'an, Allah sudah ada, belum ada tempat. Paham tak? Dia memang Allah Ta'ala namanya enggak? Enya. Bahkan roh kita yang tadi baru selesai melaksanakan salat Isya, itu yang pertama diciptakan Allah. Bukan alam,
bukan bumi, bukan langit, bukan arasy. Bagaimana penciptaan roh kita? Ini masa penciptaan nyawa tak ada. Apa itu nyawa tak ada? Satu kesatuan. Mesa joro deh. Sololo nasab tulalat deh. Masalah baik, bapak-bapak Pak Hitam. Ini pemisalan kajian tasawuf. Kalau dulu kita menulis ada namanya dawa, parker, ulang bidu yang namanya di TM, Messi dawa, atau pulpen. Iya dawa atau pulpen. Di dalam nas itu huruf, semuanya ada huruf di dalam. Lapto itu huruf, dalam ada tu lapto. Tapi penulis mau. Silahkan menulis apa yang kamu tulis. Menulis masih yo, betul? Menulis semuanya, betul? Ya apa tanya wah, ini contoh kasar. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-arwahu, Sahih Muslim. Ya nyawa pertama kali. Napa ya Allah Ta'ala? Junudun mujannada, satu kesatuan angkatan tentara tidak bisa dipisahkan. Apalagi kalau tentara Korea Utara, tentara Uni Soviet, Cina, kita melihat dari udara, angkatan sampai seru. Begitu rapatnya, tegaannya, tangannya, kakinya. Ini 1444 tahun yang lalu Rasulullah menggambarkan. Al-arwahu junudun mujannadah. Ya nyawa tak ada satu kesatuan. Ia lebih sesara-sara deh. Setelah berpisah, setelah tubuh kita ada. Pada umur 4 bulan, 3 bulan dalam perut ibu. Di dalam hadis Arba'in Imam Nawawi disebutkan faja'ahul malak, maka datang malaikat. Itu hadis yang keempat, kelima. Fayunfahu fihi ruh, maka ditiupkanlah roh itu ke dalam bayi tadi, ke dalam hatinya. Fayuktabu bi arba'i kalimat, maka dituliskan 4 ketentuan Allah Subhanahu wa taala tentang ajalnya, tentang rezekinya, tentang bagaimana nanti baik dan buruknya, dan 4 itu sudah dituliskan. Memang tahu. Jadi mau dia tahu kalau ada orang panjang umur padahal merokok, pernah tulis kepada Allah Ta'ala. Dia tahu dalil baru merokok, tapi umurnya hanya 35 tahun. Pura memang tulis kepada Allah Ta'ala. Tapi baru sahawan tidak tahu. Mau mikir haram itu pun merokok. Mau datuk mikir ya makarolah dapat orang haram. Apa itu pandai merokok termasuk jauh. Jadi nyawa tak ada dalam kajian tasawuf dipelajari boleh minat. Selain itu pinjalin dari bumi, langit, ada nyawa tak ada. Yang betul luar biasa manusia. Karena 2 dimensi sama dia. Dimensi rohani, anak dimensi material. Material yang boleh turut tak ada. Rohani yang boleh nyawa tak ada. Ada pertanyaan. Ini lagi nyawa. Mau papuka mau uang nyawa ulang di hati. Bapak digambarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi ta inna fil jasadi mudghatun. Inna fil jasadi mudghatan. Di dalam setiap manusia, tubuh manusia, mudghatan, segumpal daging. Idza saluhat membaca daging do saluhal jasadu kullu, maka seluruh anggota tubuhnya juga akan baik. Wa idza fasadat, jika rusak,
fasadal jasadu kullu. Ala, jika daging itu rusak, maka seluruh anggota tubuhnya juga akan rusak. Ala, apa dia? Siapa dia? Wahyal qalb, ateta. Kita gambarkan kaum sufi. Menggambarkan kaum sufi apa nak tulang dipikir. Jadi ateta lalang do. Dia lalang buharun latif. Dia lalang lubang halus. Di dalam lubang halus do dan aswad cara malutur lalang. Ia boleh cara malutur dia berhubungan nyawata. Tentu jadi dia ada nyawa do. Mana lo biasa tahu deh. Ia ada nyawa deh. Boleh minna diciptakan boleh minna. Andai tercipta. Andai tercipta. Andai termasuk di dalam ayat Allah Ta'ala bahwa idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki sesuatu, cukup dia mengatakan kun, jadilah, fayakun. Tak boleh menyawa boleh tajalli boleh Allah Ta'ala nasaba alamena dilalana alamena. Yang untuk mau pacin dari ate tak deh, nyawa tak deh. Malah tu Islami langsung lo betul. Dah udah lagi. Saya nangurut telah. Dia melihat kasyaf. Apa maita? Nyawa maita. Tanya mata. Ya betul nasi nangurut tak. Apa nangurut tak? Al-akulu akalan deh. Nurul qalb. Tajak boleh mediate. Tajak boleh mediate. Jadi mu macam ate mu macam tu kalammu. Anda mesti matande macam akalanmu taruh itelan dia dari itu. Maloto gitu. Tapi setiap orang punya nyawa. Tapi dan di bawah nyawa 100%, 90%, 80%, 70%. Bahkan naik pada nangguruta Imam Ghazali. Nangguruta Imam Ghazali naik bakir nyawa loh, ingin nyawa loh. Nyawa. Enggak nanti bak lampu. Ya apa lampu? Bas tadi ada lampu dia 100 watt. Dia 90 watt. Mana? Sumber namanya satu dia ya. Apa sumbernya? PLN. Wah mandi. Ia boleh sumber dari nyawa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang untuk Nabi Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Hujurat. Dalam surah Al-Hujurat apa Nabi Allah Ta'ala wa'lamu bisanni, ketahuilah kamu anna fikum Rasulullah, ditimbang itu kutayana Nabi ta. Hanya itu dia macam cara rupunya. Bahkan dia lampu sembali anda tuwe. Tapi tak balik saya dia balonnya anda tuwe. Enggak melihat mati lampunya, mati hatinya. Masambaya seiyar ini Allahu Akbar. Apa dia tak bawa isi membase utuna, membase motorna. Dah tahu paceki. Bagaimana tadi tu mau bende? Anda pernah bang? Ya pertama ni masih. Apa itu mau bende? Tangga mau membuat. Makasih anak muda dan membuat sambayangnya. Itilah sangat balum ditilalang, anda dah tajam ditilalang. Itu dia apa dia? Jadi kita bisa mengevaluasi diri kita sampai mana ini. Allah titipkan roh yang dititipkan kepada kita, apakah kita menjaga atau tidak? Yang betul Allah Ta'ala, nak sumpah Allah Ta'ala, wa nafsi wa ma sawwaha, demi nafs roh. Ketika Allah menyempurnakan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah memberikan dua jalan, jalan kebaikan dengan jalan kejahatan, keburukan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha,
Kad aflaha man zakkaha. Mau Pak Maya. Ia semata-mata pacinnya tena melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, apalagi ditambah dengan zikir-zikir. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya, "Qulu la ilaha illallah." Setiap saat kau berkata la ilaha illallah, hatta yaqulan nas, hingga manusia menuduhmu anta majnun, tak tarang sangana sama laki mar bapak-bapak ibu-ibu. Ada seorang pejabat mengatakan, itu mengganggu konsentrasi saya itu. Dia selalu menyebut ya Allah ya Allah. Itu sudah digambarkan baginda Rasulullah 1444 tahun yang lalu mengatakan bahwa akan ada manusia-manusia yang menganggap Anda miring. Itu dia bisa ngomong apa? Pokoknya masih gitu, ya illallah, ya illallah. Mana mau yang mau anda macam salah. Itu masih kira Allah Taala. La ilaha illallah. Jadi perjalanan baginda Rasulullah SAW dalam keadaan mati dari Nabi di rumah siapa? Di rumah Ummu Hani, sepupunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dia tidak bermalam di rumahnya. Kenapa tidak bermalam di rumahnya? Di rumah Sayyidina Khadijah. Dia tidak tahan perasaannya jika dia memasuki kamarnya. Netabui Sayyidina Khadijah pulang di kamarnya. Sehingga lama waktu Nabi Papa turuan tu deh. Iya mau dia mencintai apa sih matamu? Dia yang ditinggi iya apa tu mencintai dia. Lambat tu udah masar mata wanemu, mata benemu. Jalan-jalan ke Jakarta, dia semua di kamar. Mengapai? Namun tahu ini si bantalmu, si patindommu, subangi bola ni. Papa turun tu di mesar dia. Sehingga Rasulullah SAW sering bermalam di rumah sepupunya. Sekarang boleh Baitullah sebelum ada penggusuran. Sana boleh nama itu di Baitullah itu sekitar nanti dia di orang tiap pemerintah dibebaskan. Sehingga malam itu Rasulullah didatangi malaikat yang paling termulia, yaitu Jibril alaihissalam. Jadi kalau ada malaikat yang paling termulia, maka ada sosok manusia yang paling termulia, yaitu baginda Rasulullah. Boleh Jibril, soal Mikail, atau dani Nabi tapi buat dai. Aku diperintahkan Allah pada malam hari ini untuk membawamu. Dalam benar itu Jibril. Pada biasanya Jibril tidak pernah ada tugas, selalu membawa wahyu mulai dari Adam alaihissalam sampai nabi-nabi wahyu. Barusan kan itu dia ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengantarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam itu perintah Allah Taala. Kami akan memperjalankan ayat mulai Lailan. Kemudian setelah maka didatangkanlah binatang yang tidak ada di bumi, yaitu burak, mempunyai sayap. Ada foto-foto burak, mukanya wanita cantik. Itu tidak ada gambarannya dalam hadis baginda Rasulullah. Itu buatan Yahudi, non Muslim yang ingin selalu menskreditkan Islam bahwa Muhammad itu adalah cinta perempuan. Pokoknya burak itu mempunyai sayap dan dia diterbangkan dari surga. Ketika akan berangkat, napaloli nabita, napaloli itu lolo itu apa? Nepacin tilang atemu itu. Untuk apa nepacin ni? Sama pacin itu nabita. Sana ikiru pacin ni mamuni. Terima aja. Papa turuah, apa ya tuh? Pengalat Allah tuh ni bawa lakad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya di pecinnya temu itu dia pecinnya teta mau nama sampai itu lalu bukan apa-apa. Urusan kantormu jauhkan dulu, urusan masyarakatmu jauhkan dulu, urusan bisnismu jauhkan dulu. Semata-mata
Ya Allah Allah Ta'ala. Yang untuk nasunahkan Nabi ta. Mau nama sembahyang bahwa ilahi Tuhan antal maksud ya tu katai Tuhan. Waridakal matlub riyo tu fang tuntut. Tapi sembahyang Allahu Akbar. Waktu Allahu Akbar ita menyawamu yang sembahyang. Dah tubuhmu ita. Banyak tubuh Makassar ni. Apa yang nyawa si pelupung Allah Ta'ala. Terus si pelupung nyawa Ta'ala. Hanya waktu nak boleh tek kita punya lawan tadi nyawa menjadi berubah menjadi ruhul insan. Tanah nyawa asli pun, nyawa manusia mu. Apa sifat manusia? Ya itu sifat-sifat dia lolongan dia bapak-bapak. Cinta kepada dunia. Tidak ada yang tidak cinta kepada dunia. Sehingga Allah mengabadikan di dalam Al-Quran. Innahu li hubbil khairi lasyadid, bahwa manusia itu sungguh cinta kepada harta benda. Yang itu kami namalabi mumpung kita masih hidup di antara amalan-amalan kami namalabi yang banyak berinfak, bersedekah. Apa mu sembahyang tanam itu sangat kewajibanmu. Apa ni? Awal tuangan Allah Ta'ala, penghambaan diri kita kepada Allah. Jadi kalau seseorang sudah salat, berarti dia sudah mengakui dirinya bahwa dia adalah hamba. Mohon kewajiban Makassar. Seakan-akan anda mendesak Tuhan. Ya Tuhan, aku telah melaksanakan ibadah. Masukkan aku dalam surgamu. Karena ada bahasa hak dan kewajiban. Apa enggak perintah Allah Ta'ala? Apa ni? Awatwana. Kenapa mengatakan penghambaan diri kepada Allah? Karena di dalam hadis Nabi mengatakan al-farqu bainana wa bainal kafir huwa shalah. Perbedaan antara seorang manusia muslim dengan non muslim adalah sembahyang. Jadi kalau seseorang sudah salat, alhamdulillah makuan di mulawemu. Batuan Allah Ta'ala salam bandau. Apa itu bapak-bapak banyak bersedekah. Yang betul Allah Ta'ala dalam Al-Quran menggambarkan orang-orang ahli kubur. Mirau dengan Allah Ta'ala, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Buamu nopo anda yang tidak ada kebahagiaan di kuburan kita lo seiya kecuali orang-orang yang banyak bersedekah. Dia betul Rasulullah SAW al-mujrimul mujid ya topoklah tapi mapegaw kamu dia apa-apa kalau ayat apa aja talakto mau musim durian itu ayat apa barwari durian khairun indallah lebih mulia di sisi Allah minal abidil bakhil daripada pakar masih tapi pakai kiri. Kenapa bapak-bapak? Karena orang yang tadi topola kamu akan dimintai doa orang-orang anda di sekitarmu yang anda berbuat baik kepada dia. Mandoa betul, malah itu sadar dia, malah itu dah beribadah mati puang. Ia mau ibuangan husnul khatimah, macam campuranda. Karena doa orang di sekitarmu, sehingga insya Allah natari Allah Ta'ala lu ada. Mau tu fikir, nandur boleh tu fikir doa. Mate wapah. Was itu doa, lambe mate. Anda mau nasi samukar mo, oleh karena masih ada manusia mengatakan alhamdulillah ya mo fikir sana nasi sabuk bali. Ya tu dia. An-nas 'alan nas syahid. Yang antara manusia dengan manusia saksi itu mana ini yang menentukan langkah kita, kebahagiaan kita. Wa huwa indallahi syahid. Allah Ta'ala mensaksikan, saksi nggak tahu manusia yang ada di bumi. Anak apa bumi macam saya. Yang mana betul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi perang Mu'tah, salah satu peperangan yang terdahsyat melawan Romawi. Perang Mu'tah dan perang Tabuk.
bangsa Romawi melawan Nabi kita, mempersiapkan 30.000 pasukan melawan orang Romawi. Dalam minggu itu musim peciklik, anda bisa Nabi kita sama kami kede. Ya ashabi, sahabat udah lambat tahu berperangnya, anda di situ persiapannya. Dia pulih 10 unta, dia 5 unta, dia pokoknya di sana. Anda pesanda. Tepatnya di saat mau berangkat, tapalakto Utsman bin Affan bergemuruh di udara. Apa boleh main rombongan? Sayyidina Utsman membawa 100 unta. 100 unta. Apa miliar? 5 miliar. Membawa itu satu katoka bola apa? Dihadapkan kepada bagi ini saya punya hadiah ya Rasulullah. Rasulullah bertanya, "Ma taraka kali ahli?" Apa yang kau tinggalkan kepada keluargamu? Dan pandai mupatung Allah di luar dianmu, di anakmu, benemu. Apa nama Allah wa Rasuluh? Hanya Allah dan Rasulnya aku tinggalkan ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Ma darra Utsman ma fa'ala ba'dahu. Anda mulia penggawang apa pun nak pokok Sayyidina Utsman anda tumi na menjadi celaka si mata mau baik cuma bodi anu karake anda berpengaruh mengapa karena yang sumbangan dia tanda namanya apa doa. Apa yang kita cintai jamu tunau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang kita cintai khairul a'mal ilallahi asyaqquha ala nafsi. Kami membaca pahala dari Allah Taala adalah yang paling susah dikerjakan oleh kita. Apa yang paling susah? Sani menghala 10 miliar duit nama ala ruah. 500 miliar mau warua kita manusia. Jadi Rasulullah SAW pada malam hari itu pacinnya tena sebagai pelajaran mau namelo to balak sembahyang di pacinnya ada itu cara pun Nabi ta sampai pacin itu Nabi ta maka nama pacin Nabi ta tanya nurun mutahayyisun fi basyariyati tayang mitoko tahu na mitta taya per nyawa ay mitoko tahu sani nyawa itindio nyawa 100% yang asal mula yang diciptakan dari Allah ketika Allah tajalli dalam dirinya sebab dirinya dia mutayan dia mutayan Nabi sallallahu alaihi wasallam aja mutayan Nabi ya nasa mulai nara situ-situ banyak lahir di Madinah jangan melalui situ tajam banyak. Jadi Nabi Musa alaihissalam di dalam kajian para ulama pernah bertanya kepada Allah, puang anda campur di tayan Nabi tay, apakah tidak akan habis? Ma'ommi buang Allah Taala, Nabi Musa, ketika malam hari, ketika engkau terselamatkan dari kejaran Fir'aun pada malam hari itu engkau melihat api kamu bakar, kau punya obor dia mengobormu ribuan Bani Israel yang membawa waktu itu yang ditemani oleh Nabi Musa alaihissalam malah nasa api dari oborna Nabi Musa betul Allah Ta'ala jangan dikurang-kurang apimu yang datang dia puas apalagi nih tanya Nabi tas ini contoh kasar api mana nasa api ribuan Bani Israel diobornya Nabi Musa alaihi salam Allah mengatakan apakah kurang apimu Musa nanti itu bahasa Tom itu tanya Nabi tas sallallahu alaihi wasallam kurang-kurang tanya Nabi tas dan Nabi tas di dalam kitab Asy-Syifa yang dikarang oleh Qadhi Iyad mau dipitang ni, dato mau piape di pacinnya tena Nabi ta. Pertama waktu anak-anak ketika berada di Halimatus Sa'diyah, ibu asuhnya, tiba-tiba, Pak Nabi ta mau selawan dia sanai ke mangino, tapamatin be dia. Ia bisa sanai ke dalam bela-bela dia.
Anda memang tidak Nabi taruh lama bela-bela tambah orang pas Saidah purawan itu mandor semua 2 tahun Nabi sudah terhindar daripada sifat kekanak-kanakan. Nah yang ini itu Allah Taala. Ayo murid pertama. Waktu dari mana Nabi boleh Jibril dibacain dulu Nabi apa deh untuk mana sifat remaja? Apa dulu sifat remaja? Masih begadang. Masih lama baru teman duit. Anda memang dia sifat Nabi tahu dijaganya itu ya. Ketika menerima wahyu bacanya boleh. Sehingga nabadikan dalam Al-Quran, "Law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashiyan mutasaddian." Cuma Al-Quran turun cuma sabutu. Nabi tak lihat. Paling hanya demam. Itu pun demam memperlihatkan tanda dari lupa dari Al-Quran. Masa Ramadan, lepasan itu apa? Jadi bapak-bapak senang rutin lama bulan Ramadan ini masa bayar lupa. Data pataras pandundu. Nah ini tadi semua lupa tahu mandundu harus. Pura masa bayar mandundu. Mengapa? Itilah atau itilah lupa itilah mau terima boleh bulan Ramadan. Bulan Malabi di tinu dari pandundu. Mengapa? Mulai tindena lupa nanti bulan Ramadan di tin. Mau sampai angka anak talwa aku anak rundu. Itu deh saya nangurutah. Andi sandal lele na apa mau tapai atem itu lalu lupa itilah nama mau terima pahala cucuran cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Rasulullah SAW diperjalankan dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari, lepas dari Medina Nabi dengan burak. Apa sebabnya lepas deh? Nabi sana memang malaikat. Jibril itu mana hijrah mana ni deh? Lepas benar sana suruh Jibril, pas sampai 2 rakaat, dia mau berdoa lah, karena dapat urusan banyak. Kemudian setelah itu pergi lagi Rasulullah dengan buraknya, singgah lagi di situ di Madyan. Misalnya antara Palestina dan Yordania dia sekap dia yang sangat Madyan. Nanti Nabi Musa alaihissalam ketika melihat cahaya, falamma ataha ketika dia mendekati cahaya itu, qala tiba-tiba Allah berfirman, inni ana rabbuka yauma tuqwam. Karena tidak cahaya dari kuang ini. Sehingga pembuat Nabi apa bekas nangai dia Nabi Musa dia bermunajat dengan Tuhannya. Jadi dia ingin malabi, sampai itu ada 2 rakaat dia. Yang untuk jemaah haji sampai ada 2 rakaat tempat kelahiran Nabi ta. Sampai dari di Jabal Nur, Jabal Rahmah. Mengapa? Ingin malabi nangai nabi-nabi. Hanya menyan Wahabi musyrik. Detan itu cuana, mengapa? Cuana anda nalarang capu itu apa barang dia nanalisi iya. Itu deh. Tapi detan hikmana. Setelah singgah di Madyan, melewati kuburan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa juga sampai tidak 2 rakaat. Sampai Nabi Musa juga kuburannya. Padahal si Tuhan dari Palestina, dari Mesir Aqsa. Kemudian si tahu dari langit ke-6. Apa namanya? Nyawana. Betul ya Rasulullah Bapak? No, betul ya saya menurut apa dia sambayang apa? Apa mau mati itu? Anda betul sambayang mau tahu. Apa najab saya menurut iya sambayang papi nyaman-nyamannya. Ini yang filotoy betul malaki masambayang tu di kubur tu di bawah. Apa anda boleh nak punya mami sahabatullah Allah Taala kecuali sambayang. Yang mutu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau bertemu dengan Bilal, apa nama Bilal? Ya Bilal, arihna ya Bilal. Pipinya mana Bilal? Apa simbol di bulannya salat itu adalah Bilal. Ya Bilal, arihna. Pipinya mana Bilal? Kita bisa evaluasi bagaimana menyamakan sambayang. Ini namanya sambayang untuk bola. Mesti bahaya nanti.
Lambi Allah menonton bola, tepan sembahyang mo, tepan mikok bola nih. Padahal waktu menonton bola 4 jam. Marondona, kurang menonton bola, si cari tahu bola bomu. Kasih mata itu matapu. Upang bandi, zikrus salihin tatanazzalur rahmah. Matapu tu malabi. Tu noleh Allah Ta'ala turun pamase. Begitu sebaliknya, matapu tu kafir, turun patalan pura Allah Ta'ala. Asa anu nasibat menonton bandi, ya menonton tua. Marondona si cari tahu. Nama lolong itu basar pamase basar semakin kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka masikir tahu dia tungajai. Nah, apa? Wandan mau mulu masikir dapat lewat dapat simbol itu masikir. La ilaha illallah masikir. No Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di Al-Qur'an begitu banyak. Wa dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Saya mata sebutkan sangat, saya mata pengar Allah sebutkan lawe-lawemu. Setelah tiba di Masjid Aqsa, di Patunasa yang kena Nabi-Nabi, di Pahadir Nasa, bukan dihidupkan, di Pahadir Nasa patuh itu Nabi-Nabi dari bersama ya. Nabi-Nabi hidup bagaimana? Hidup di sisi Tuhannya. Mana lebih mulia hidup di sisi Tuhan daripada hidup di dunia? Tidak ada yang paling mulia kecuali hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Farihina inda rabbihim, mereka selalu gembira di sisi Tuhannya. Didatangkan semua nabi-nabi. Jumlah nabi-nabi di dalam hadis Musnad Imam Ahmad 125.000 nabi-nabi di Papulinasa. 313 Rasul, Nabi dan Rasul dalam Al-Quran hanya 25 disebutkan Allah Ta'ala. Ya udah mulai Adam deh, Nabi Nuh, Nabi Lau, Yahya, Nabi Lau baginda Rasulullah, Nabi Isa alaihissalam. Tapi baik di sana dua Nabi-Nabi, Nabi Samuel, Nabi Yan, didatangkan semua di situ. Polirato, sampai di pondok Rasulullah. Ketika Mi'raj, ayat mereka dapatkan dalam Al-Quran dan dia Mi'raj, ayat Mi'raj itu adalah terdapat di dalam surat An-Najm. Ma kadzabal fuadu ma ra'a laqad ra'a min ayati rabb. Tanda-tanda akayangan Allah Ta'ala datang karena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari itu ketika dia Mi'raj, apa artinya Mi'raj? Dari kata araja ya'riju, urujan, arijun, ma'rujun. Mi'raj tangga tayang pokoknya senang berita. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ melihat tanda-tanda mengenai orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang yang jauh dari Allah. Wa itami toya parappa uluna, ma itami tori ucin ni lawena, ma itami tori sus pasiloppa barana. Apa dia itu mau yang mau tempat dari bae yang mau itu nama sama kutu masampaya. Ia mau si mata losong, ia mau si mata lamba. Ma ita itu ini padahal depan di wenena, ayah ma di sana tentukan dono kita sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tiba dia di langit pertama. Maka disambut di situ dalam kajian tasawuf. Pertama ucapan oleh Adam alaihissalam, marhaban, selamat datang. Marhaban bibni surati wa abi maknaya. Selamat datang anak tubuhku tapi bapak nyawaku. Dalam kajian tasawuf, selamat datang anak tubuhku dan bapak nyawaku. Apa kami itu nyawa Nabi kita? Anda periwana Adam alaihissalam, dia memang nyawa Nabi kita. Dia punya apa? Betul Jabir bin Abdullah lalu Nabi kita, ya Rasulullah, ma awal ma khalaqallahu. Apa pertama apa ya Allah Taala? Awal ma khalaqallahu ya Jabir, nura ruha Muhammad, ruha Nabi kaya Jabir. Pertama kali ciptakan Allah Ta'ala tayanna atau nyawana Nabi mutu ya Jabir. Semua khulika kullu syai, kemudian diciptakan segala yang ada min nurihin Nabi boleh mai tayanna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang betul nang ruta
Abdul Ghani An-Nablusi biasa walinda pa Allah Ta'ala nawa Abdul Ghani An-Nablusi law ghaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarafata aini ma adattu nafsi minal muslimin. Seumpama pernah aku mengalami sekejap mata aku berpisah dari baginda Rasulullah, maka aku tidak namakan diriku sebagai seorang muslim. Tanda-tanda Rasulullah boleh Nabi tak. Mengapa? Karena yang ditanya mana? Jadi betul-betul saya berutama masa bayang. Mau kata bermu. Lanyakannya lah yang pertama tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak mau insyaallah Nabi tan betul Allah Taala. Maka Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Antam lirona calla pun Allah Taala mesa wa tuanna selama ya Rasulullah mukammi de batwa we. Apa mukammi? Anta fihim, engkau di dalamnya. Itu ada ilmu-ilmu yang sedang urut telah. Supaya maklum enggak tahu natari apa Allah Taala. Jadi picoy mulai Nabi Taala dua, picoy rohani anak picoy syariah. Picoy syariah bagaimana? Bikin dia sambayang, takbiran sambayang, apa lohor, apa rakaat, sambayang ini tidak, sambayang Nabi ta. Tadi rohani mumi dia, rohani Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Ya betul-betul naturun ayat Allah Taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Mau tahu kalau cinta lalu Allah Taala, picoy ya. Betul ya sahabat ya, boleh dia nangurut tak? Hakikat termutabah ini setutuman dari mati ya Rasulullah. Apa yang nana sunnah-sunnahmu bahkan cara-caramu mencawa di picoy nazammu. Dan dua picoyan dan dua. Apa nama? Ayyakunal matbu. Bila mana yang diikuti tidak pernah terpisahkan dengan dirinya. Ini maksudnya yang mau dibawa ada innamal a'malu binniyat, niatkan. Pasangkan niat, anda tu malam niat, anda upahan apa nama niat? Pai petanda malam yang upahan. Anda tu ditato di akapela ni. Apa anu tolong di pau deh. Yang dibawa di pembuktian kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah tiba Nabi Adam, apa hikmah cinta Nabi Adam? Kenapa saya katakan? Karena pada langit kedua Sita Nabi Yahya dan Nabi Isa. Apa tapaminamu? Tanya Nabi Nololo menurut urutan para nabi. Rupanya para ulama Syekh Ibnu Battal menjelaskan hikmahnya karena peristiwa-peristiwa yang dialami para nabi-nabi itu akan dialami juga baginda Rasulullah. Apa pertama Nabi Adam? Nabi Adam disebut di surga. Nabi tabi suatu boleh di Makkah. Anda boleh surga dari dino, yang boleh Makkah Baitullah. Boleh anda bawa Allah Taala wasawandarna. Misu pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ketemu dengan Nabi Yahya, Nabi Isa apa tadi hikmah apa minnawe? Oh Nabi Isa hampir dibunuh orang Yahudi. Bahkan anggapan mereka kaum Nasrani mereka sudah disalib, ditangkap dan disalib. Tapi Al-Quran mengatakan, maqataluhu wa mas'alahu, walakin syubbiha lahu. Mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Tapi Allah menyerupakan seorang Yahudi dengan wajah Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana Rasulullah ketika hijrah ke Madinah? Orang-orang Yahudi bersepakat diundang Muhammad. Ada satu pembicaraan di situ. Nasihat kami memang perangkap dalam hadis Sahih Bukhari. Mau malai Muhammad, yuk di atas gunung patayum batu besar. Tapasoron setelah nonton ini Muhammad mati. Gara-gara ia hingga nara rally ini menjadi pada nasab. Hingga nara sulusulan anak buah Nabi Yahudi kaum Ansar. Semuanya datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kehilangan pekerjaan. Hasud sehingga Rasulullah waktu pulang maka orang di atas berjaga di atas maka didorongnya batu besar itu
Ketika akan mau sampai ke kepala baginda Rasulullah, tiba-tiba gunung itu melorot keluar. Misudah betul, batang batu. Dia menahan. Nah, hadis Bukhari. Tafamat Paulo, batunya Rasulullah, batu itu baru berlambak. Rasulullah baru berlambak, demi itu untuk batu. Kita ketahui batu-batu di Mekah. Umar bin Khattab mengatakan, aku mengenal batu-batu yang pernah bersalaman kepada Rasulullah, pohon-pohon yang pernah bersalaman kepada Rasulullah, mengatakan assalamu alaika ya Rasulullah. Umar bin Khattab mengatakan, Nabi Yahya alaihissalam di patah Midian, tanda lagi gila Yahudi di Israel, kadang-kadang Nabi di tempat patah, wa qatlihul anbiya, mereka itu pembunuh para nabi-nabi, bukan hanya Nabi Yahya, banyak sekali nabi-nabi dibunuh. Yang itu golongan-golongan Bani Israel Yahudi pakai penalaan kepada Allah Ta'ala, Nabi menjadi kerah, dijadikan monyet. Dalam Al-Quran khinzir dijadikan sebagai khinzir, ada juga monyet. Sehingga dalam penelitiannya Darwin dia meneliti manusia, asal manusia, kebetulan maka kepekuburan yang didapat itu adalah bekas yang dilaknat oleh Allah yang berasal dari monyet. Tanpa nama bahwa manusia itu berasal dari monyet. Bahwa Tuhan itu dia, karena makhluk manusia dalam kuburannya itu adalah monyet yang pernah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Yahya alaihissalam mati dia mendapati Yahudi? Bagaimana Rasulullah ketika terjadi perang Khaybar pada tahun kelima Hijriah, ketika Yahudi mengkhianat kepada Rasulullah, akhirnya laki-lakinya semua dibunuh. Maka ada seorang perempuan dendam karena mati suaminya, dan dia disuguhkan diberi hadiah Rasulullah daging kambing, dan dia tahu pasti perempuan Yahudi ini bahwa yang paling disenangi di antara daging kambing baginda Rasulullah adalah paha depannya. Racun kalah satu. Setelah disuguhkan Rasulullah baru makan, ada sahabat yang bernama Al-Barra bin Azib mitama mediamu dengan nanti bilang langsung bembek mati. Nabi tadi tenggorokanna tanpa mapor daging itu berbicara kepada baginda Rasulullah. Daging yang sudah dimasak, yang sudah dicincang, berkata, ya Rasulullah, ana masmu. Apa yang anak masmu? Diracun enggak ya Rasulullah? Tapi langsung aku Nabi tadi keluarkan dari mulutnya. Tapi ada tersisa masuk dalam tenggorokan Rasulullah, sehingga di saat-saat wafatnya Rasulullah SAW, beliau bersabda dalam hadis Sahih Muslim, mazalat uklatu Khaybar, senantiasa sisa makanan yang pernah aku makan di Khaybar, tu'awiduni, mengganggu saya, hatta puti'a hadzal hulqum, sehingga aku merasakan gara-gara ini terputus urat saya di sini, hanya aku menjadi mati syahid. Jadi Nabi kata mati syahid itu anda itu dia mati bacalangan deh. Yang ketiga bertemu dengan Rasulullah Nabi Yusuf alaihissalam. Nyampe Nabi Yusuf, pertama saudara-saudaranya dibuang. Begitu juga Rasulullah, saudara-saudaranya, pamannya, bahkan terjadi dalam perang Badar, si tempur, pamannya sendiri, boleh pisanna Adil, Abu Jahal, boleh pindah dona Nabi tak, boleh karena selalu hubungan keluarga. Tapi apa yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam? Setelah dia berpindah ke Mesir, dia menjadi penasihat raja. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang saudara-saudara Yusuf dan mereka meminta maaf, apa yang dikatakan dalam Al-Quran Nabi Yusuf? La tathriba alaikumul yaum, tidak ada lagi dendam di antara kita. Saya maafkan kamu. Begitupun juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang pernah membenci Rasulullah, orang-orang pernah melempari Rasulullah, orang-orang pernah ini dan itu, semuanya mereka melarikan diri ke Jeddah.
Dipanggilnya sahabat-sahabat mereka yang sudah masuk Islam, kembali. Belum pernah kamu menemukan seorang nabi pemaaf, kembali kamu. Bahkan sampai Wahsy yang pernah membunuh, membelah dada paman Rasulullah, belum pernah mengeluarkan air mata Rasulullah kecuali kematian daripada Sayyidina Hamzah. Namanya Wahsy. Matur yang nondalanna nanti jantuna Hamzah bin Abdul Muttalib paman Rasulullah. Dipanggil juga mau melarikan diri. Pada pasal labita dikumpulkan semua orang-orang kafir. Kemudian Rasulullah bersabda, bagaimana pandangan kalian terhadap saya? Apa nafugahu? Mereka menjawab, akhun karim wa ibnu akhun karim. Anda boleh macuana tahu luluare iyo boleh macuana. Apa no Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qultu kama qala Yusuf alaihi salam. Aku berkata sebagaimana Nabi Yusuf berkata kepada ikhwatihi, saudara-saudaranya. La tathriba alaikumul yaum. Tidak ada dendam lagi untuk sekarang. Saya maafkan kamu semua. Yang untuk sifat Nabi tadi, Anda pendendam. Kita do rapatin asa. Lanjut naik lebih ke-7 dia hikmah dari tapi perjalanannya seperti itu, tambah lama kita sudah ada 1 jam. Ketemu yang terakhir adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini yang penting juga. Nabi Ibrahim sementara bersender di Baitul Ma'murah. Baitul Ma'mur persis ke bawah itu adalah Baitullah. Ketika Rasulullah bertemu sama dia, maka Rasulullah memandang tiba-tiba dari sudut sana keluar 70.000 malaikat. Pulau bisul dan buat bisul 70.000. Peristiwa yang dialami Rasulullah ketika Fathu Makkah, ketika berhaji Rasulullah, haji wada, haji perpisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sekitar 100.000 sahabat Nabi hadir dia. Dan bahkan sekarang yang mengunjungi Baitullah bahkan jutaan seperti pengalaman daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah selesai melangkah lagi dengan sayap Jibril alaihissalam. Langit pertama, langit kedua sayap malaikat, sayapnya malaikat. Tapi dari langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha sayapnya Jibril alaihissalam. Napindai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sayapnya Jibril dalam Sahih Muslim lahu 600 janah 600 panina. Mesa panina yasuddul ufuk, membentang utara, selatan, timur dan barat. Yang betul Nabi menerima wahyu pertama bentuk asrina, yang betul demam, keringat dingin baginda Rasulullah baru pertama di antara penglihatan keajaiban yang dilihat. Setelah tiba di Sidratul Muntaha, maka berkatalah Jibril, wahai Muhammad, hanya sampai di sini batasku. Anda malah mengantar bandam. Sehingga terkenal ucapan baginda Rasulullah yang dikutip para kaum sufi, yang diabadikan dalam kitab-kitab tasawuf. Di antaranya Al-Yawaqitu wal Jawakhir yang dikarang oleh Imam Syarani. Dikutipkan hadis baginda Rasulullah berkata, ara'aita khalilan yatruku khalilan fit tariq. Adakah kamu melihat seorang teman meninggalkan temannya dalam perjalanan? Apa salah? Yo itu bentar lumah itu nih pelejo. Jibril tu dia. Jibril mengatakan, "Law khataitu khutwatan lah taraktu minan maut." Sumpah aku melangkah lagi, mau nupelingan dia acurah, dapatnya tayan deh. Kemudian Rasulullah didatangkan rap yang hijau, tayan hijau, rap diabadikan dalam Al-Quran dalam surat Ar-Rahman. Warafrafin abkariyan hisan. Nah tafsir saya nangkrut tak yang mana daulah Nabi tadi. Tanpa Nabi pada Tomi Nabi. Disitulah Rasulullah bertemu dengan Allah yang bukan tempat yang bukan tempat, dan disitulah menerima sembahyang. Maka menerima sembahyang.
Karena permintaan baginda Rasulullah merawe buang. Ia dah melewati nabi-nabi si malaikat dia khusyuk sangat kede-kede. Dia khusyuk anda mapau sangat ruku. Dia tu iktidal. Dia tu sujud. Dia tu bertahiyat. Apa dia pandai? Itu sembahyang itu ibadah rumah ini. Mu'min nabi tah yang dengan tayang buang. Monowe masukuna. Nah, himpun nasa deh, sambayang na nabi-nabi, sambayang na malaika, ia boleh sambayang tadi. Sama dengan Al-Quran, isi Al-Quran adalah merupakan isi daripada Taurat, Injil, dan Zabur, dan wahyu-wahyu pertama Nabi Adam alaihissalam. Begitu mulianya baginda Rasulullah sallallahu. Ya betul nama labiten di sambayang. Mengapa nama labiten di? Karena matari medio tanya dia. Sehingga Ibnu Battal mengatakan, seumpama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berpakaian, pakaian dibawa dari bumi, anda membalik nabita, anda membalik nabita. Tapi oleh karena memakai pakaian lino, membalik di barang deh. Sehingga seorang sufi besar, Al-Imam Al-Muqarri, bersyair lantunannya dalam memuji berselawat kepada baginda Rasulullah. Beliau berkata, ala ra'si hadzal kauni na'lu Muhammadin wa jami'ul khalqi tahta dilalihi la daturi Musa nudia ikhla na'lai wa Ahmadu lam yu'zan bi khalqi alihi. Di atas jagat raya yang bukan lagi tempat adalah terompah baginda Rasulullah. Apa? Ini dino ini. Yang betul terompah dia nggak mau barat terompah. Budak tu ini masih miana. Ada itu terompah di sini, anda dari ina. Tapi yakin putu, tapi buat wata oh, ada memangmu. Pak itu masih be buat wata. Terompah, contoh terompah baginda Rasulullah. Insyaallah anda di porasi di sana itu. Tuwain dari itu. Misumanya mata paturu apa mukaya. Mengapa? Sore sandalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala ra'si hadzal qauni na'lu Muhammadin. Di atas jagat raya ini ada terompah baginda Rasulullah. Wa jami'ul khalqi, semua makhluk Allah di bawah terompah Nabi ta. Wa Musa la turi nudia. Musa dituri sina. Nau Allah Ta'ala Al-Quran, ya Musa ikhla'na alaik sandalmu. Pamelo si Pau. Jalannya sandalmu, tapi tahu diutup sandal. Wa Ahmad, tapi Ahmad lam yu'zam bi khal'ini alihi. Melo dari sandal Nabi tahu boleh tahu oleh sandalmu. Bohong. Allah Akbar. Betul Nabi tahu ini Ya Allah. Lam yu'zam bi khal'ini alihi. Wa Sa'dun li Ibnu Mas'udin. Mau Pak Baitungana Abdullah bin Mas'ud. Khadama li na'lin Nabi al-haqiqi. Ia mau cuma membawa sandal Nabi tarik mau Nabi tamai kamar mandi yang membawa sandal dulu. Abdullah bin Mas'ud. Allahu Akbar. Ia Pak, ia mateteng Nabi ta mau Nabi kamar mandi yang membawa sandal dulu. Mau Nabi tamai dini yang membawa sandal dulu. Ia wasad. Berbahagialah wasad li Ibnu Mas'ud li khidmatihi. Ya habadha alangkah mau muara itu kita sangat makurtab pada bentuk narik sandal deh sangat kurtab kami itu berkana sandal deh ia mau puang lalu Nabi tanam wali sandalmu menjadi malabi karena pakai Nabi ta mau muara keluarga itu yau malam sambayang malam tapak malolonga pemasa malolonga rezeki khususnya Kabupaten Majene deh napakarang bu Allah Taala ko mana barakana baginda Rasulullah, barakana malam Isra dan wa Mi'raj. Yang terakhir Bapak-bapak, ketika Rasulullah kembali, maka dia bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Betul, apa mau terima? Mau terima tu sampai siapa 50? Mama di betulan di sini. Ummau kayak dia, umurnya 500 tahun na itu ummau. 30 tahun mati umio. Si matamongi dari Firo lebih ngelarang sampai kepada 5 hatta Nabi hatta istahya itu hingga aku merasa malu semua tamirul lebih ngelarang
Menurut Ibnu Battal mengatakan, tanyaritino akataritino. Apa katanya Nabi Musa? Andai naloran nabitta malai nahu, menyamambegi sita nabitta, to boleh sita pun Allah Taala. Ya tu dia. Pak waktu nari Nabi Musa si mata merau, gua pajero itu ramu, mau bola tanda macam kita. Mau kita tanggal berubutu. Na tanggal berubutu pinsan Nabi Musa acur to berubutu. Nabitta mi wayu ya oh, manipura lala matindo, macam ande pun wazir panna. Allah mau beritahu sebagai umat Nabi ta ia bercerita sehingga Nabi Musa ke limana betul payare atau umat Nabi ta ya tu kan itu mencari umat Nabi ta enggak tahu wali-wali anda masuk bayar bahkan tak lewat-lewat mau kamar Nabi ta minta neraka kindo ada minta neraka paman minta ya tahu bu kelekaran dia apa itu tak lewat bele tu Allah Taala bu mau itu Nabi tak mau tu mau mau Allah Taala dalam Quran fankihu ma taba lakum masna wa thulatha wa ruba musialo mesa dua kali Nabi tak biasa namun tu itu ya tu dia banyak sekali kekhususan Nabi tak dan tapi macil-cil kai wala bemu sasih detik utama surga menjalan dan jari mengabai macam Allah Taala muwirai to nasayan ni pong Allah Taala orang kita pun Nabi ta puasa tapi dah labe lewa labe ya dosa dure baik diri akiada ya mutunan Nabi ta fa idza lam tastahi fasna ma sita muanda murid sir ini tin labe nama puwa untuk taliwalewa mauan kamana Nabi ta minta neraka wallahu muwaffiq ila tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.